Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik ya. Nah, sebelum kita mulai pembelajaran pada pagi hari ini, kita mulai dulu dengan berdoa. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Nah, apakah ada yang tidak berangkat? Apa ada yang absen? Tidak ada? Alhamdulillah berangkat semua ya. Nah, hari ini kita akan belajar kembali tentang IPS. Kalau minggu kemarin, bab 3, masih ada yang ingat? Kita belajar tentang apa kemarin bab 3? Ekonomi kreatif. Kemudian apa lagi? Pasar bebas, pasar internasional. Ya, minggu kemarin kita sudah belajar tentang ekonomi. Nah, pada pagi hari ini kita akan belajar tentang sejarah. Kenapa sih kok kita itu harus belajar tentang sejarah? Ada yang tahu kenapa? Jati diri bangsa. Iya, ada lagi? Belajar dari masa lalu, iya betul. Nah, kalau kata Insinyur Soekarno, beliau pernah berpesan bahwa negara yang besar adalah negara yang tidak melupakan sejarah atau jas merah. Jangan sekali-kali melupakan sejarah. Nah, tujuan pembelajaran pada pagi hari ini, kita diharapkan untuk bisa mengidentifikasi perkembangan kehidupan politik dan ekonomi Indonesia dari masa kemerdekaan hingga masa reformasi. Jadi nanti Ibu juga akan memberikan kepada kalian tugas kelompok. Dan Ibu, tapi sebelumnya Ibu akan menjelaskan dulu kepada kalian secara garis besarnya ya. Semuanya sudah ada di buku. Jadi buka buku paket kalian halaman 200 bab 4. Nah, di halaman tersebut kalian sudah baca belum? Minggu kemarin Ibu kan sudah berpesan buat membaca ya. Sudah dibaca? Bagus. Mau tes sekarang? Enggak ya? Enggak sekarang ya. Oke. Kita mulai ya. Nah, awal kemerdekaan Indonesia itu tahun berapa? 45 ya. Indonesia merdeka pada tanggal 17 Agustus 1945. Merdeka dari Jepang setelah Jepang menyerah tanpa syarat pada tanggal 14 Agustus 1945 kepada sekutu. Oke, dari masa yang pertama itu Ibu akan tulis di papan ini. Yang pertama adalah masa awal kemerdekaan. Nah, masa ini berlangsung dari tahun berapa sampai tahun berapa? Ayo Mas yang di depan. Dibaca bukunya. 1945 sampai 1950 ya. Kemudian masa yang kedua adalah masa demokrasi. Demokrasi apa ayo? Demokrasi parlementer ya. Dan yang ketiga adalah masa demokrasi terpimpin. Ini tahunnya tahun berapa tadi? 1950 sampai 1959. Nah, kemudian yang masa demokrasi terpimpin itu dari tahun 1960 hingga tahun berapa? 65 ya. Kemudian masa yang keempat itu adalah masa Orde Baru. Dari tahun berapa? 1966 sampai berapa Mbak? 1998. Kemudian masa sekarang ini yaitu disebut sebagai masa reformasi. Dari tahun 1998 sampai dengan sekarang. Nah, secara garis besar itu dibagi menjadi 3 sebenarnya. Yang pertama adalah Orde Lama,
Orde Baru dan Reformasi. Orde Lama dipimpin oleh Soekarno, Orde Baru dipimpin oleh Soeharto, dan Reformasi ini telah mengalami pergantian presiden beberapa kali ya. Oke, yang pertama adalah masa awal kemerdekaan. Di masa ini terjadi bagaimana kehidupan politik di masa yang awal ini. Nah, pada awalnya Indonesia itu memilih presiden dan wakil presiden pada saat kemerdekaan, yaitu Soekarno dan Muhammad Hatta. Tapi kemudian pada tahun 1949 setelah terjadinya Konferensi Meja Bundar, Indonesia berubah menjadi Republik Indonesia Serikat yang berbentuk federasi. Nah, di RIS ini dipimpin oleh presiden dan perdana menteri, yaitu Mohatta, presidennya Soekarno. Bentuk negara Republik Indonesia Serikat ini sama sekali tidak sesuai dengan tujuan dan cita-cita bangsa Indonesia yang menginginkan kesatuan Indonesia. Kemudian itu hanya berlangsung selama 1 tahun saja, karena terjadi pemberontakan di beberapa daerah yang tidak menyetujui adanya RIS ini. Kalau untuk perkembangan ekonominya, pada masa awal ini tentu saja Indonesia itu masih sangat belum stabil ya. Indonesia mengalami hyperinflasi karena belum punya mata uang, tidak punya kas negara begitu. Kemudian setelah RIS itu Indonesia berganti menjadi masa demokrasi parlementer. Masa demokrasi parlementer itu menggunakan UUD sementara sebagai undang-undang negara dan presiden sebagai lambang kesatuan, perdana menteri sebagai apa? Sebagai pemimpin pemerintahan ya, sebagai kepala pemerintahannya perdana menteri. Nah, pada demokrasi parlementer itu parlemen sangat berkuasa. Parlemen itu siapa sih? Parlemen itu adalah DPR ya. Parlemen itu DPR. Jadi mereka mampu membubarkan kabinet jika kabinet itu dirasa tidak mampu melaksanakan tugasnya. Nah, kabinet pada masa demokrasi parlementer itu disebut sebagai kabinet apa, Nak? Ayo dibuka. Kabinet Zaken. Nah, Zaken kabinet ini merupakan kumpulan menteri yang menterinya itu diambil dari para ahli di bidangnya. Jadi bukan berdasarkan kepartaiannya. Namun pada masa ini itu parlemen telah membubarkan 7 kabinet. Jadi coba kalian bayangkan, dalam 9 tahun terjadi perubahan kabinet dan perdana menteri hampir setiap tahun. Betapa tidak stabilnya kehidupan perpolitikan di Indonesia. Nah, karena ketidakstabilan inilah kemudian berganti lagi menjadi demokrasi terpimpin, karena rakyat dan mahasiswa melakukan demonstrasi. Pada masa demokrasi parlementer ini juga permasalahan ekonominya itu masih sama sebenarnya, masih inflasi dan tentang kesejahteraan sosial. Kalau pada masa demokrasi terpimpin itu diawali pada tahun 1960, ini yang berubah adalah kekuasaan tertinggi dan keputusan tertinggi itu berada di tangan presiden atau di tangan Insinyur Soekarno. Nah, pada pemerintahan Insinyur Soekarno ini cenderung otoriter. Jadi ada beberapa keputusan itu yang tidak sesuai dengan Undang-Undang Dasar 45. Seperti contohnya adalah membubarkan DPR hasil pemilu. Padahal presiden dan DPR itu kan setara, jadi harusnya itu setara, tidak bisa saling membubarkan. Harus melalui pemilihan umum. Kemudian ada mengangkat dirinya sendiri, Insinyur Soekarno itu menjadi presiden seumur hidup. Padahal katanya demokrasi. Kan harusnya pemilu ya, harusnya itu nggak ada yang namanya presiden seumur hidup kalau demokrasi. Nah, kemudian setelah terjadi ketidakstabilan, jadi sebenarnya perjalanan Indonesia itu adalah perjalanan untuk menstabilkan kehidupan politik dan perekonomian yang memang masih sangat sulit untuk sebuah negara baru karena masih belajar, masih trial and error. Jadi tidak stabil, ada demonstrasi, ganti lagi
tidak stabil, demokrasi ganti lagi, seperti itu. Nah, karena itulah kita harus belajar ya. Oke, kemudian pada tahun 1965 ini, 66, itu Presiden Soekarno mengeluarkan Super Semar atau surat perintah 11 Maret kepada Soeharto yang waktu itu adalah seorang jenderal untuk mengendalikan kestabilan negara. Jadi setelah Super Semar itu, kepemimpinannya diambil alih oleh Soeharto. Walaupun Soekarno itu statusnya masih sebagai presiden, Soeharto baru menjadi presiden, diangkat secara resmi tahun 1968. Nah, pada masa ini itu ada yang namanya, awal masa itu ada namanya Tritura. Jadi itu adalah salah satu latar belakang kenapa demokrasi terpimpin itu jatuh ya, itu karena Tritura, 3 tuntutan rakyat itu tidak dipenuhi oleh Presiden Soekarno. Kemudian di masa Orde Baru itu Presiden Soeharto memimpin selama 32 tahun dengan partainya yaitu Golongan Karya yang terpilih dalam pemilu sampai 7 kali. Nah, di masa pemerintahan ini ada banyak sekali kekeliruan atau ketidaksesuaian dengan UUD 45 yang demokrasi seperti itu, seperti PNS harus memilih Golkar, kemudian adanya KKN, kolusi, dan nepotisme itu yang sangat dibenci oleh masyarakat kita. Akhirnya terjadi demonstrasi besar-besaran oleh mahasiswa pada tahun 98 dan Presiden Soeharto turun dari jabatannya, kemudian digantikan oleh wakil presidennya yaitu Presiden Habibie pada tahun 98. Nah, pada masa Orde Baru itu sebenarnya terjadi pembangunan yang sangat pesat di Indonesia, tapi tidak merata. Jadi permasalahan perekonomian itu masih sama, sebenarnya turun-temurun, inflasi, kesejahteraan, kemudian populasi penduduk yang naik, begitu ya, sampai hingga reformasi itu sampai sekarang terjadi beberapa kali perubahan presiden, tapi inflasi itu masih merupakan ketakutan perekonomian di Indonesia. Nah, jadi begitu ya, paham? Ada yang ingin ditanyakan? Atau ngantuk? Ngantuk ya? Jangan dulu ya. Nah, sekarang Ibu akan memberikan kalian tugas kelompok. Silahkan dicatat. Jadi tugas ini adalah tugas berkelompok untuk membuat makalah. Makalahnya susunannya mulai dari cover, kemudian kata pengantar, kemudian langsung isi saja sama daftar pustaka. Silahkan ditulis. Kelompoknya dibagi menjadi 5, jadi berdasarkan pada masa awal kemerdekaan hingga masa reformasi. Itu ya. Nah, tugasnya ditulis. Kalian silahkan kalau mau bikin kelompok sendiri boleh. Ya? Ya. Paham? Nah, tugasnya ditulis ya. Yang pertama adalah subbab yang harus kalian cari adalah latar belakang masa masing-masing ini. Misalnya latar belakang masa demokrasi parlementer. Kemudian yang B ditulis perkembangan kehidupan politik. Kemudian yang C adalah perkembangan kehidupan ekonomi. Dibagi menjadi subbab 1 permasalahan perekonomian dan subbab yang kedua upaya pemerintah mengatasi permasalahan ekonomi. Kalian juga harus sertakan sumber yang kredibel ya. Sumbernya itu yang harus yang kredibel, jangan yang asal-asalan. Boleh dicari dari internet, dari buku paket, atau buku sumber-sumber literasi yang lain. Kalau internet itu seperti Blogspot atau Wikipedia itu kurang fleksibel ya, karena itu bisa diubah oleh siapapun. Kalau ada di koran atau misalnya ada di jurnal, itu boleh, silahkan saja. Nah, ini dikumpulkan minggu depan. Jadi, bagaimana anak-anak? Apa yang kalian dapatkan hari ini? Ya, bagus. Jadi hari ini tuh kita belajar tentang urutan secara kronologis kehidupan politik dan ekonomi di Indonesia. Jadi sekian dulu pelajaran untuk pagi hari ini. Jangan lupa untuk mempelajari mengenai bahasan minggu depan. Jadi minggu depan
kita akan mempresentasikan makalah kalian berkelompok maju ke depan. Kemudian kita akan lanjutkan pelajarannya, yaitu tentang kehidupan sosial, budaya, dan pendidikan semua masa kelima ini. Oke? Bagus? Baca ya, dibaca ya di rumah bukunya. Jangan buat bantal. Oke, sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.